Hari ini kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bang Yonas. Dan tema firman pada hari ini adalah Let the Skeptics Come. Kiranya teman-teman boleh menikmati firman pada siang hari ini dan juga kiranya kita boleh mendengarkan dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Next. Nah, sebelum kita mulai persekutuan Jumat pada siang hari ini, ada beberapa rules yang akan aku bacakan. Yang pertama, teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan tempat yang tenang, Alkitab maupun notes. Yang kedua, teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Teman-teman juga diharapkan untuk memute mikrofon yang teman-teman punya selama ibadah dimulai dan bernyanyi dari rumah masing-masing. Yang ketiga, teman-teman juga diimbau ya untuk on kamera supaya kita bisa lihat satu sama lain. Selanjutnya, teman-teman juga yuk ajak teman-teman yang lain, AKK, PKK, TKK, dan PHDT untuk hadir dalam ibadah ini. Setelah sesi khotbah nanti, kita akan ada tanya jawab. Teman-teman bisa memilih salah satu dari 3 cara bertanya ini. Yang pertama, melalui private chat dengan pembicara. Yang kedua, bisa open mic langsung. Dan yang ketiga, melalui kolom komentar publik di Zoom. Nah, yang terakhir, jangan lupa ya, kita ada sesi foto bareng. Sebelum kita memulai persekutuan Jumat hari ini, mari kita mengawalinya dalam doa. Bapak sungguh bersyukur ya Tuhan kalau Engkau boleh menganugerahkan Jumat siang ini bagi kami bersekutu bersama. Kiranya Engkau yang mau memimpin persekutuan ini supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami juga boleh mewartakan kebenaran-Mu, terutama bagi mereka yang masih ragu akan keberadaan-Mu ya Tuhan. Kau juga memberkati pembicara pada hari ini supaya kiranya firman-Mu boleh ditaburkan dan kami boleh mengerti ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada Jumat siang kali ini aku mau ngingetin kalau Allah itu sungguh setia. Penyertaannya tetap bagi kita semua anak-anaknya. Ia menyertai kita sama ketika Ia menyertai Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Allah juga peduli terhadap kita yang berdosa dengan memberikan penebusan melalui penyalipan putra tunggalnya. Kita juga diberkatinya dengan terang matahari yang menghangatkan dan angin petang yang menyejukkan. Diberkatinya kita dengan semesta raya yang megah, dengan kembang yang mekar dan semerbak wanginya. Biarlah melalui nikmat ini kita memuji Tuhan seperti kata pemazmur, pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Marilah, biarlah segala pikiran tertuju padanya, segala hati terangkat, dan segala mulut menceritakan kebenarannya, serta memuji Tuhan, sebab seperti siang yang terang, sangat indahlah kasih-Nya. Sorry ya guys, bentar.
pada Bang Yonas, dipersilakan. Bapak Surgawi yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada siang hari ini Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami sekalipun kami tidak bertemu muka dengan muka. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Biarlah sekatu pujian yang telah kami naikkan tadi terdengar indah di telinga Tuhan, dan Tuhan berkenan menerimanya. Tiba waktunya bagi kami, ya Allah, untuk mempersembahkan segenap hati kami, guna disapa, ditegur, diperbaiki, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, teduhkanlah hati kami, ya Tuhan, dari suara-suara lain yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu jelas terdengar di tengah-tengah kami, dan kami tunduk di bawah otoritasnya. Hamba-Mu yang siang hari ini Engkau utus menjadi pemberitamu, ya Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hamba-Mu ini, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong hamba-Mu, sehingga hamba ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan setia dan bersahaja. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan anugerahkan kami hati yang lembut untuk mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Dan bukan sekedar hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu, anugerahkan juga kepada kami hati yang mau taat untuk dibentuk dan hidup di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya menyapa meskipun tidak perlu direspon, karena kalian harus dalam keadaan mute. Shalom semuanya. Sebenarnya saya agak ciper sih bawain tema ini, karena kebetulan kemarin juga ada tema-tema berat. Terus baru kemarin siang saya baru kalau judulnya itu Let Skeptic Come. Di dalam otak saya Let Agnostic Come. Jadi semalam baru setelah saya ada ngobrol asik gitu, satu pelayanan yang lain lagi, saya mempersiapkan bahan ini. Tapi syukur kepada Allah, Tuhan menolong, dan saya juga memperoleh banyak berkat ketika mempersiapkan bahan ini. Ketika kita berbicara tentang skeptik, gitu ya, itu adalah orangnya, maka kita akan berbicara apa itu yang melandasinya, apa itu skeptisism, gitu. Nah, secara spesifik, ya, namanya skeptik itu bisa banyak hal, gitu. Misalnya kalau bilang, gua sih ngomong politik gitu ya, gua cuma skeptik aja gitu ya. Gua ngomong harga diskon, gua mah skeptik aja gitu kan. Tetapi kalau kita secara spesifik berbicara tentang skeptisism tentang agama, maka inilah perdefinisi yang bisa kita baca dari Wikipedia. Bahwa seorang yang skeptik bukan serta-merta adalah orang yang anti agama, gitu ya. Tetapi ada bagian tertentu yang dia tidak mau memikirkan, bahkan tidak maulah diajak ngomong itu. Buat dia membicarakan hal itu hanya membuang-buang waktu saja ketika berbicara tentang agama. Tetapi tidak keseluruhan agama, tetapi part-part yang dia skeptik, gitu. Saya punya teman di Singapura, seorang rekan kerja wanita gitu ya, sempat makan siang gitu waktu ke sana ngobrol gitu. Dia tak sebutlah namanya Charlene gitu. Charlene, kamu kalau hari Minggu ngapain? Oh, saya bebenah rumah gitu. Terus habis itu ngantar suami ke gereja. Ngantar suami ke gereja, kenapa lu nggak masuk? Saya bilang begitu kan. I am free thinker gitu ya. Nah, itu berkelindan gitu ya. Saya seorang pemikir bebas. Lihat, ya. Dia merasa mau gitu ya. Dia mau
beragama, suaminya dia sendiri nganterin suaminya gereja, tapi dia berhenti di kantinnya, nungguin sampai suaminya selesai ibadah. Dan saya di Indonesia juga, saya melihat gitu ya, nganterin anaknya sekolah minggu, ngobrol di kantin dengan ibu-ibu yang lain, ini di GKI, kisah nyata, gitu. Suaminya pelayanan di situ, dia nganterin anaknya sekolah minggu yang kecil, tapi dia sendiri cuma sampai masuk gereja, cuma sampai di kantin. Ini ibu-ibu. Gua mah skeptik aja. Dia tahu kekristenan, tahu gitu ya. Rumahnya buat ibadah boleh, suaminya pelayanan boleh, tapi dia sendiri skeptik terhadap ibadahnya gitu. Ya. Mungkin dia berpikir skeptik karena ibadah tidak merubah apa-apa gitu. Nanti kita akan lihatin akarnya. Ya. Dan skeptisisme yang agamawi itu tidak sama dengan ateisme atau agnotisme gitu ya. Makanya waktu saya menyiapkan bahan tentang agnotisme kemarin saya siapin itu, saya lebih ringan karena agnotisme itu jauh lebih lembut gitu ya. Dan jujur, dia bukan seorang yang langsung pegang posisi gitu ya. Dia masih sangat terbuka, berbeda dengan skeptisisme atau ateisme gitu. Ya. Dia hanya menolak yang saya katakan tadi, sebagian, entah organisasinya, entah pendetanya, entah apa, gitu. Itulah skeptisisme di dalam dunia kekristenan. Namun sebelum saya berbicara panjang lebar mengenai orang-orang skeptik tadi, gitu ya, kita akan melihat itu siapa mereka ini, terus apa relevansinya, apa signifikansinya kita membahas mereka gitu. Kalau mereka tidak ada signifikansi ya kita buang-buang waktu. Kita skeptik aja terhadap orang skeptik gitu. Ya. Nah, apa saja gitu ya. Kita kan lihat misalnya hasil survei yang dilakukan oleh Pew Research di Amerika dan itu masih fresh gitu ya karena belum terlalu lama dari tahun 2007 sampai 2019. Ya. Ini adalah tren kekristenan yang ada di sana. Kita lihat Protestan itu dari tahun 2007 sampai 2019 itu turun sangat-sangat signifikan, yaitu 8%. Tinggal dikalikan jumlahnya aja gitu. Katolik turun 4%, gitu ya. Agnotis atau ateis ya naik slightly gitu ya, nggak terlalu banyak gitu. Tetapi yang posisi yang paling sangat naik gitu, yaitu orang yang nggak peduli pada agama, gitu ya. Bilang Kristen, terserahlah kamu nyebut saya Kristen ya silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Natal ya pasang pohon Natal, dengerin musik Natal dengerin musik gitu. Tapi kalau ditanyakan tentang keselamatan, jangan ngomong itulah sama saya lah gitu ya. Jangan ngomong tentang gereja lah ke saya gitu ya. Saya pernah gitu di dalam satu ngobrol di perapatan gitu waktu masih muda dulu gitu. Api Injil ya sekarang tetap api Injil tetap nyala tapi tetap dibatasi tenaga gitu. Saya dulu benar-benar bisa kejar orang untuk beritakan Injil. Nah, satu kali dalam ketika saya agak lama tinggal di sana gitu, kan orang Eropa itu suka apa ya? Kalau hari Sabtu Minggu Jumat sore sampai hari Minggu itu hari santai lah gitu. Apalagi kayak di Swiss gitu udah negara mapan itu. Itu setiap perapatan ditutup gitu untuk tempat ngobrol orang gitu di dalam menginjili mereka gitu. Mereka awalnya bilang, oh saya nggak butuh agama, agama itu untuk orang bodoh dan orang terbelakang, orang miskin, bilang begitu. Awalnya begitu. Tetapi saya juga punya senjata. Lu pikir gue kesini ngapain gitu? Gue kesini train for the trainer lah ya, aku bilang gitu. Lu pikir gue bodoh gitu? Gue keras juga gitu waktu itu. Terus akhirnya sampai satu perdebatan, entah minggu yang keberapa dia bilang, oke, ya. Dia bilang, endingnya bilang apa? Yes, I need God, but I don't need church. Nah, di dalam kelompok inilah orang-orang ini mungkin percaya Tuhan ya di dalam kelompok yang ke-12 ini gitu. Ya, yang nothing in particular tadi. Tetapi ketika diajak ngomong, no lah gitu, jangan ngomong agama lah ke saya gitu. Ya, atau bertuhan tanpa beragama kalau istilah populer di Indonesia. Nah, ini kelompok ini yang di dalamnya itu
masuk adalah orang-orang skeptik terhadap agama tadi, ini menjadi signifikan, gitu ya, naik 15%, naik 5% juga, gitu. Tapi trennya yang naik, gitu. Yang lain kan trennya turun, gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan Kristenan menjadi plus 13. Yang naik turun 8, ini naik 5, kan begitu. Gap-nya. Nah, ini menjadi menarik. Tetapi mungkin kita akan ngomong gitu ya, bahwa itu kan di Amerika. Bagaimana dengan di Indonesia? Gitu. Ya. Suka atau tidak suka, jujur atau tidak jujur, itu terjadi. Saya kemarin waktu nyiapin bahan yang saya salah persiapan gitu, buka websitenya ateism, itu yang sebelumnya saya bahas ateism di FEB tahun lalu, saya kunjungi ke website itu sudah naik sekitar 5.000, naik sekitar 3.000 sampai 4.000 followernya. Wow, cukup besar lah ya, gitu. Nah, ini data yang saya dapat dari Tirto ID, ya. Memang ini tidak terlalu representatif, tapi paling tidak menjadi suatu data yang buat kita bisa merenung. Ya, tentu orang-orang yang daftar di sana ini, yang itu di census.com, ya, orang niatan banget ikut sensus itu kalau nggak mempunyai ketertarikan banget gitu. Kalau cuman di permukaan nggak terlalu peduli, ini berjuang berarti, ya, karena masuk orang yang mau campaign gitu ya. Di atcensus.com yang di luar negeri itu yang daftar di Indonesia dari Indonesia, chartnya sih ya dari negara-negara lain juga ada. Saya fokus di Indonesia. Itu yang ngedaftar waktu itu adalah 1.757. Dan dari persentase itu, ya, yang menyatakan diri sebagai ateis 36%, agnostik 20,3%, sisanya itu yang masuk kategori apatis tadi, ya, karena per definisi apa, gitu ya, tidak terlalu peduli dengan agama. Nah, itu kan persentasenya cukup gede. Berapa itu? Sekitar 56, berarti sekitar 56, 57 ya, 57, berarti sisanya 43%. Padahal antara agnostik itu masih ada juga orang yang masuk irisan di apatik tadi, ya, dari skeptik tadi. Di ateis juga ada irisannya pasti, karena ada ateis diehard, ada yang encer, agnostis yang diehard, ada yang encer. Nah, itu berkelindan di situ datanya. Dan menarik, ya, jangan langsung lihat, wah Islam lumayan gede ya, gitu 56. Karena kalian harus tahu, majority di Indonesia adalah Islam yang mendaftar kemungkinan karena jumlah pendaftarnya. Tetapi kalau lihat presentase mewakili, jika presentase itu mewakili, mengapa Islam lebih cenderung apatis? Itu bisa dimengerti, sesuatu yang sifatnya majority, itu pasti militansinya agak redup. Nah, kalau ini misalnya di Eropa, pasti penyumbang terbesarnya pasti Kristen. Gitu. Ya. Jadi, di sini terlihat bahwa karena jumlah itu, maka orang yang militan skeptik ataupun agnostik ataupun ateis lebih besar. Dan yang membuat kita cerangah ternyata kekristenan inline, gitu ya, kedua, gitu. Karena Kristenan kan lebih suka berpikir tinimbang taat dibandingkan Katolik misalnya. Kalau Katolik kan kalau magisteriumnya bilang A ya A, gitu. Tetapi ternyata Katolik hampir sama dengan Kristen. Itu menarik. Dan yang perlu digarisbawahi juga kalian harus melihat presentase yang dari mahasiswa. Nah, ini penting buat kita. Kalau dari mahasiswa itu berarti potensi yang ada di sekeliling kalian besar, yang masuk kategori ateis, agnostik, ataupun yang dalam
perbincangan kita siang hari ini yang skeptik itu. Ya, kalau diajakin agama ikut persekutuan nggak mau gitu ya, tapi dia ngelotok tentang firman Tuhan, nah mungkin dia masuk kategori seperti itu. Nah, ini beberapa cuplikan yang saya lihat dari web, ya. Ini yang dari Islam yang masuk skeptik itu. Mengapa dia menjadi seorang skeptik terhadap agamanya? Ya, sebutlah namanya Marx begitu. Karena awalnya ketika dia tanya papanya, dia bilang papa males jawabnya. Tanya aja guru agama sana. Ibunya yang lebih aware karena rajin pengajian, nggak bisa jawab, tapi fanatik. Maka dogmatik, indoktrinasi. Jangan nanya, Tuhan itu harus diimani. Nanti bisa dosa, kayak gitu. Nah, itu model indoktrinasi. Ya, ketika tanya bener sama ustadznya, sama guru agamanya, diajari secara dogma. Which is kata dia, jawaban yang tidak menjawab katanya. Karena yang dibutuhkan dia adalah jawaban yang mengena ke dia. Saya kalau baca bisa baca sendiri kok di internet. Saya nggak butuh itu, gitu. Saya nggak butuh argumen-argumen atau jawaban-jawaban apologetis. Yang saya perlukan adalah jawaban yang kena kepada saya, kliknya saya, what I need gitu loh, ya. Itu Marx gitu. Satu lagi. Nah, ada si Jaki ini juga seorang keluarganya religius, gitu ya. Nah, ketika dia sudah mulai mempertanyakan itu, orang tuanya malah, waduh, udah gini. Dia berpikir kalau anaknya, dia masih berpikir secara kolot bahwa Ka'bah itu menjadi ada power gitu, ada sesuatu yang magic gitu buat mereka. Sehingga dia dikirim naik haji. Dan dia jujur si Jaki ini, oke, kalau memang itu ada, sekarang dia di depan Ka'bah, dia ngomong, kamu bener ada, tunjukkan. Gitu, jujur, nantang, sampai pulang nggak terjadi apa-apa. Ya, coba dengerin cerita ini. Statementnya dia, apakah worldview dia atau pondasi dia cukup kokoh, gitu. Nah, saja kita berpikir gitu dari pernyataan dia tadi. Kalau segala sesuatu selalu ada kemungkinan gitu ya. Nah, sebelum saya lebih jauh membahas ini dan bagaimana mengatasinya, saya akan mengutip beberapa teks Alkitab ya yang merupakan salah satu bentuk dari skeptisisme. Apa dibalik skeptisisme tadi? Yang pertama adalah pernyataan Imam Amasya kepada Nabi Amos. Ya, waktu itu Amos itu dari Tekoa, itu wilayah selatan. Nah, dia ke utara ini, nabi ekspor ini ya. Ada kalau bagi Israel itu nabi import. Nah, ketika dia di sana, dia memberitakan tentang nubuatan Israel akan ditawan Asyur. Nah, mendengar hal ini sebagai pejabat agama yang resmi, Imam Amasya berkata kepada Amos dengan sangat merendahkan, skeptik sekali, ya, bahkan cenderung menyerang. Makanya tadi sebenarnya saya mau gambar depannya itu burung unta yang agak sinis itu, cuman nanti kok kayak nanti nama mahasiswa saya dikritik lagi, ya gak jadi saya, ya. Nah, kata melihat Nabi, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan bernubuat di Betel, sebab ini tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jadi, mendengar berita
Injil, mendengar berita yang dari Allah, dianggap itu sebagai satu cara untuk cari nafkah. Nah, zaman sekarang pun juga begitu. Banyak di gereja, orang-orang yang punya duit, ketika mendengarkan khotbah, itu mencari persembahan itu. Atau dengan kata lain, sudahlah, kalian kan yang butuh uang saya. Yang penting uang saya tak kasih, kamu diem aja lah. Jangan ganggu saya punya bisnis, jangan saya ganggu punya urusan minggu gak ke gereja. Kalau yang kalian butuhkan cuma uang. Saya pernah waktu, sekarang udah nggak ada. Dulu itu ada bis mini harta dari Depok ke Pasar Minggu. Ketika lihat saya bawa Alkitab mau pelayanan Minggu pagi, terus langsung bilang sama keneknya, jangan digunting. Maksudnya jangan dimintain ongkos. Bilang ke keneknya. Terus sopirnya terus deketin saya. Amang Pandita katanya. Terus dia ngergo uang. Dikasih ke saya. Tolong nitip persembahan Amang. Yang dia pikir gereja itu cuma tempat ngumpulin uang. Ya mungkin ada gereja seperti itu. Tetapi ketika pengalaman itu di gereja dia seperti itu, digebiah uyah semua, maka dianggap gereja ya seperti itu. Maka dia skeptik terhadap gereja. Gitu. Kalau kalian dengar YouTube misalnya, mohon maaf gitu ya, ada satu gereja di Kemayoran, bukan Reform ya, gereja yang lain, ya, mengkhotbahkan karena pandemik ini penghasilan kita turun, hanya tinggal 30%. Bagaimana sewa gedung? Khotbahnya begitu. Dia dengar YouTube khotbah gitu terus berpikirlah, gereja itu cuma urusannya nyari duit. Nah kalau begitu, pantas ketika didatangin orang mau menginjil atau diundang KKR, alah, minta dana ini cuman begitu pikirnya. Nah, hal yang sama. Nah, ketika di balik cerita si Amasya, mengapa menggunakan kata itu? Mengapa menolak Amos? Pertama, karena berita yang dibawa Amos itu berbeda dengan berita yang sering diberitakan oleh Imam Amasya. Para imam waktu itu cuma bilang damai sejahtera, kita umat pilihan, kita tidak akan diganggu oleh yang lain. Sama dengan kasus Nabi Hananya di selatan ketika Yeremia mengkhotbahkan. Karena bertentangan dengan apa yang selama ini diajarkan. Dan itu membuat posisi dia terancam si Amasya. Dari situ dia menjadi skeptik, bahkan cenderung kasar terhadap kebenaran. Jadi ada akar di balik penolakan. Ya, mengancam otoritas dia. Maka dia skeptik, bahkan dia cenderung mengancam. Contoh yang lain lagi. Ya, ketika Pentakosta. Sebelum saya ngomong Pentakosta, saya kembali dulu si Amos. Bagaimana cara Amos menghadapi pertanyaan ini? Di Amos 7 ayat 14, dia ngomong gini, aku ini bukan nabi. Aku juga bukan termasuk golongan nabi. Aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Ya, aku bukan petani, aku nggak kaya. Maka aku nggak dapat pohon ara yang kutanam dari hutan, ara liar. Ya kadang menggembalakan ternak, entah itu miliknya atau tidak nggak jelas. Kadang-kala saya untuk menambah kebutuhan, saya memetik pohon ara hutan, kata Amos. Tetapi Tuhan mau ngambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba dan bernubuat kepadaku, berkata kepadaku, bernubuatlah kepada Israel. Apa yang diomongin si Amos? Amos bercerita tentang dirinya. His religious experience. Enggak menjawab debat, isinya menjawab pertanyaan si Amasya. Ketika menghadapi orang-orang seperti ini, kayaknya dibutuhkan bukan ajaran dogmatis, bukan pembelaan apologetis. Yang dibutuhkan adalah jawaban yang itu. Ini contoh Amos. Contoh yang lain lagi adalah kisah di Pentakosta. Ketika Petrus berkhotbah,
Roh Kudus turun, dia berkata-kata, mungkin Petrus tetap berbahasa kata dengan bahasa Galilea, tetapi di tangan pendengar yang ribuan, paling tidak 3.000 itu yang dibaptis, ya, itu mendengar semua di dalam bahasa mereka masing-masing. Itu mujizat. Maka mereka sebagian kagum, tercengang, dan termangu-mangu, tetapi orang lain yang melihat pasarnya terganggu, otoritasnya mungkin akan kegeser, pasar dia akan terganggu oleh Petrus, yang semula dia pengkhotbah yang laris, mendadak ada pengkhotbah baru yang bukan pinter ngomong aja, tapi mujizat, dia merasa terganggu. Mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Untung si pencatat Kisah Rasul yaitu Lukas memberi penjelasan, ya, mencatat perkataan mereka dibandingkan dari kitab Yoel. Masih pagi yo mabuk anggur. Masa mabuk anggur justru menjelaskan yang tidak jelas menjadi jelas. Gitu. Mabuk anggur itu yang jelas menjadi tidak jelas. Nah, ini menarik. Nah, nanti ketika kita berbicara tentang skeptics, kita akan melihat mengapa dia jadi skeptik, akarnya apa, gitu. Kalau sudah ketemu akarnya, baru kita masuk. Jangan langsung truk, wow, latar belakangnya ini dari FISIP, SOS, langsung tetap argumen moral. Wah, nggak masuk. Belum tentu itu yang dibutuhkan. Ya, sifatnya personal dan kasuistik. Nah, contoh-contoh seperti ini bukan hanya pada zaman Alkitab. Sekarang masih terjadi. Ya, ini contoh yang saya kutip dari bukunya Tom Keller, ya kan? Sini kita lihat, dia mengatakan bagaimana hanya ada satu kebenaran, ya kan? Adalah suatu arogansi ketika mengatakan agamanya itu yang benar, yang superior, itu bahasa dia, dan mengconvert orang lain. Apakah ketika memberitakan Injil, itu terus kita tuh sombong, superior, begitukah? Itu kan bahasanya si skeptik. Itu bahasanya ateis, itu bahasa agnostik. Dia yang membahasakan itu sebagai merasa arogan, merasa superior. Itu kan perspektif. Apakah memang demikian? Nah, menghadapi begini nggak boleh langsung, wah contohnya yang lain dibalas. Enggak. Mari kita tangkap. Mengapa dia mengatakan arogan? Mengapa dia mengatakan bahwa itu klaim superioritas? Dan mengapa mengatakan bahwa itu untuk mengkorupsi? Nah, kita harus tangkap itu. Contoh yang lain. Bahwa ketika seseorang punya keyakinan imannya benar, itu bukan narrow-minded aja, tetapi malah itu bahaya. Ya, jika kekristenan seperti itu dan agama lain seperti itu, maka dunia nggak akan mengenal yang namanya pendamaian, perdamaian. Kalau ada hal seperti itu, mari kita langsung berpikir, ini nggak harus itu, dicari dulu. Nanti kita melihat step-stepnya. Sebenarnya ketika mendengar hal-hal seperti ini, ya, ketika berikan arogan, saya akan ngomong begini kok. Kalau ini saya ketemu orang yang ngomong begini, saya akan ngomong begini. Saya sakit mah, dan saya disembuhkan oleh madu. Misal, apakah ketika saya mengatakan, aku sakit mah, dan madu itu obat mujarab, itu my personal experience. Apakah kamu akan menyebut aku sombong? Apakah kamu akan memaksa aku beli madu, wong aku nggak jualan madu? Pasti jawabnya enggak. Nah, kira-kira agama ya kayak begitu. Sama toh. Itu kan bicara kita kekristenan, itu personal experience. Ya, saya kalau ada pilihan, mungkin saya nggak Kristen aja, banyak batasan-batasannya. Kalau seandainya
afterlife itu ada, after death itu adalah kehidupan, nggak ada misalnya, mungkin aku nggak akan choose itu. Nah, semalam saya bahas itu. Gitu. Saya nggak akan ini. Tetapi karena saya dipilih, kalau dari bahasa itu ya, tapi kita nggak akan bahasa begitu. Tetapi keadaan ini seperti Amos tadi bilang, Allah yang memimpin aku. Gitu loh. Saya dipaksa suatu keadaan akhirnya ketemu madu. Gitu loh. Bukan aku nyari. Nah, setelah saya menerima itu, saya baru melakukan justifikasi dan rasionalisasi. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, saya akan ngomong seperti itu. Bahkan 2007, Barna survei di Amerika juga mengatakan ternyata nggak beda dengan Islam. Perspektif. Tetapi kalau mau to be fair, tanpa ini, rasa-rasanya kok nggak sampai ada yang menggal kepala gitu ya, kasus di Perancis yang baru-baru ini. Nah, ini adalah fakta di lapangan, dan ketika kemarin saya mengajar di salah satu kelas, itu terjadi. Ada mahasiswa yang membantah saya, terjadi dialog berapa kali begitu, dan akhirnya bilang, terima kasih Pak. Gitu. Ketika dia terima kasih Pak, itu bukan berarti dia setuju dengan argumen saya, belum tentu. Karena saya dosen, ngajar dia takut aja bisa jadi. Oleh karena itu, fakta ini ada di sekitar kita. Ya, mereka diam, ketika kita ngomong bukan berarti setuju. Tetapi karena memang, nggak ada gunanya lah ngomong Mas Steven, kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi hal ini? Sedangkan kita mempunyai tugas untuk hal itu. Misalnya di 2 Timotius 2 ayat 24 dan 25. Ya. Ketika menghadapi orang yang skeptik bahkan yang cenderung menyerang sekalipun, kita harus sabar, ramah. Dengan lemah lembut, kata Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, dapat menuntun orang yang suka melawan sekalipun, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan orang yang melawan tadi untuk bertobat dan memimpin mereka kepada kebenaran. Jadi please, ketika kita mendengar orang-orang yang menyerang kekristenan sekalipun, melecehkan kita, iman kita, ingat, jangan-jangan kita ini diutus menjadi effectual caller di dalam pemilihan. Dari calling-calling yang begitu banyak, jangan-jangan kita diutus menjadi caller, menjadi agen calling yang membuat dia effectual dan akhirnya menerima. Kita nggak tahu. Tapi at least, ketika kita diberhadapan, saya yakin bahwa kita di saat itu action as agent of calling, supaya orang menerima, akhirnya bisa menerima Injil. Gitu. Ya. Teks yang berikutnya adalah dari surat Yudas. Berbicara, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Maksudnya penghukuman kekal. Jadi teman-teman mahasiswa yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ada seorang, baik yang skeptik yang jadi pembicaraan kita, ateis sekalipun, bahkan yang radikal menyerang kita, kepada kita diminta untuk menunjukkan belas kasihan. Tapi bukan belas kasihan yang menidurkan dia. Tapi ingat, seperti Timotius tadi, belas kasihan yang memimpin mereka supaya mengenal kebenaran. Jadi harus ada goalnya. Bukan supaya kita dilihat sebagai orang Kristen yang ramah. Bukan itu end goal-nya. Yaitu menuntun mereka. Dan siapa tahu kita menjadi agen calling-nya Allah kepada mereka. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana, ini slide saya yang terakhir kalau saya tidak salah. Bagaimana kita
melakukan pendekatan kepada orang-orang yang skeptik itu. Pertama, saya menyebutkannya sebagai open the door, open your arm, welcome speech, welcome drink, whatever the name. Ya, saya tadi sudah menyebut, ingat, mungkin dia adalah orang yang Allah kirim untuk menerima panggilannya melalui kita. Oleh karena itu, kepada kita jangan menjadi batu sandungan atau batu penghalang mereka ketemu Tuhan. Ya. Ketika dia menyatakan itu, hargai sikapnya. Sikap yang mengatakan saya skeptik, itu pilihan dia. Hargai posisinya terhadap agama. Secara umum maupun agama Kristen yang mungkin dia bersifat skeptik. Dengarkan dan pahami argumen-argumen yang mereka susun dan lontarkan sehingga dia nyampe kepada satu keyakinan yang sekarang dia pegang sebagai seorang skeptik. Ya. Argumen-argumennya apa? Yang akhirnya aku firm pada posisiku sekarang. Aku skeptik terhadap kekristenan. Dengarkan, hargai karena dia memberikan pendapat. Ingat, sekalipun dia itu untuk menyerang kita, pertama dia gambar Allah. Kedua, kita nggak tahu jangan-jangan itu Allah seperti sida-sida dari Ethiopia yang sedang dikirim. Atau seperti Saulus dan kita berperan sebagai Ananias. Ya. Atau Markus, kita berperan sebagai Barnabas. Kita nggak tahu. Oleh karena itu, open your door and give him welcome drink. Itu yang pertama. Dan jika dia menyerang contoh-contoh pengalaman dia tentang kekristenan yang membuat dia akhirnya skeptik, baik itu ajaran maupun prakteknya, sampaikan bahwa kekristenan mempunyai spektrum yang luas, baik dari segi ajaran maupun attitude dari pemeluk-pemeluknya. Ya, ada suku-suku atau gereja-gereja suku yang mabuk sekalipun, tetapi hormat terhadap pendeta. Saya pernah melakukan penginjilan di Karawang ketika mereka menduduki lahannya pemerintah tahun 98 ke atas setelah kerusuhan itu. Itu saya datang jam 9 di Karawang atau jam 8 sampai di Karawang gitu, dari sini jam 5 gitu. Masih mabuk-mabukan di gubuk-gubuk di hutan yang mereka kuasain itu. Saya lewat tuh ambil megang botol gini. Selamat pagi Pak Pendeta, katanya ambil begitu. Tetapi nanti jam 11 mereka sudah rapi dengerin khotbah saya. Sampai setelah saya khotbah langsung pikir, Pak Pendeta hari ini mampir di dangu saya udah potong ayam buat Bapak. Hormat sekali. Ada yang seperti itu attitude-nya kan. Nah kalau dia ketemu yang mabuknya doang saat mabuk, atau dia mundur, ya saya seperti itu, menjadi apatis. Nah kita harus sampaikan bahwa di kekristenan itu dari segi ajaran, ada yang sangat ketat, ada yang sangat liberal. Ada yang ortodok, ada yang heteroortodok. Attitude, ada yang seperti begajulan kayak seperti apa, ada juga yang seperti malaikat hidupnya. Kita harus jujur di situ. Sehingga itu membukakan nanti dalam percakapan berikutnya, membukakan, oh yang saya temuin dulu itu Kristen yang begajulan. Gitu loh. Supaya tidak mengatakan kita munafik dan sebagainya. Nah, kalau bentuknya itu ternyata waktu membuka itu keberatan dia termasuk di dalam logika ajaran, kita harus jujur mengatakan, saya juga belum tentu bisa menjelaskan terhadap keberatan Anda. Ya.
Belum tentu. Saya belum tentu bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Gitu. Tapi at least saya mempunyai argumen mengapa saya menjadi Kristen sekarang, di-compare dengan argumen dia, mana yang lebih masuk akal. Bukan menang atau kalah, yang lebih aja. Gitu. Itu pertama. Ya, jadi pertama kali buka segala kemungkinan, jangan dia adalah orang yang dikirim Allah. Baru setelah itu kita find the gap kepada dia. Ya, gap-nya apa yang membuat dia menjadi seperti sekarang? Misalnya, ya, tentang ajaran. Saya perlu kepastian bahwa Allah itu ada. Sebanyak buku yang sekarang semua yang saya baca, bisa saya patahkan argumennya. Saya ketemu beberapa apologet yang kondang, saya ketemukan kelemahannya. Misalnya dia bilang, begitu. Saya butuh bukti 100% yang mengatakan bahwa Allah itu ada, Allah itu seperti yang iman kalian. Seperti ketika saya perlu gitu, bukti. Kalau memang itu ada, tersedia sekarang juga. Saya perlu minum, maka ada minum yang harus saya minum gitu. Nah, itu teknik mengambil kesempatan. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus mengatakan bahwa tidak semua keyakinan, tidak semua belief system bisa mempunyai bukti secara mutlak 100%. Ingatkan dia bahwa dia pun dalam banyak hal tidak mempunyai keyakinan atau kepastian 100%. Contoh, ketika naik pesawat, apakah kamu yakin ketika naik pesawat ntar pasti pesawatnya selamat sampai di bandara sana? Apa kamu yakin mesinnya sempurna? Apa kamu yakin berdasarkan pilotnya nggak akan mabuk? Kan enggak kan? Wah, saya naik Garuda, biasanya Garuda aman. Toh kecelakaan yang ada pesawat terbang dibandingkan kecelakaan karena motor, lebih banyak motor misalnya. Kan dari situ tidak semuanya pasti. Tetapi masih ada persentase argumen di sana. Contoh yang lagi, makan di warteg. Kok nggak takut keracunan? Padahal ada kasus orang makan di warteg keracunan, mati misalnya. Apakah dengan demikian kita nggak makan di warteg lagi? Ya kan enggak toh. Karena makan di warteg juga butuh keyakinan. BCS nggak keyakinan yang tidak akan diracun. Jadi tidak ada suatu belief system dari keyakinan yang ada guaranteenya 100%. Apalagi kita berbicara tentang hal yang supranatural. Gitu loh. Nah, mungkin perlu dipertanyakan, apakah keyakinan dia itu pasti juga? Nah, itu perlu. Nah, itu yang namanya membongkar fondasi presuposisi dia. Find the gap. Itu semuanya masih taraf intelektual, masih kontrolnya masih di sini. Mari kita masuk yang lebih jauh lagi. Ya kan? Open the door, ruang tamu. Nah, sekarang masuk ke ruang makan ini. Ya. Kita cari gitu loh. Fakta-fakta yang membuat dia menjadi seorang skeptik. Ya, pengalaman dia yang membuat dia menjadi seorang skeptik. Mungkin bisa dengan pertanyaan begini, Bang, Kak, salut Bang, munyai di era modern butuh orang yang seperti Abang ini yang mencerahkan. Kok sampai pengalaman spiritual yang dulunya rajin ke gereja, kok sekarang menjadi tidak gereja itu? Ada titik baliknya di mana? Gitu. Dan itu waktu menguliti seperti itu, belum tentu dia langsung jujur. Tapi kalau dia udah sampai jujur, itulah the need yang bisa kita berikan. Maka pertanyaan si Jaki tadi, yang si Mark tadi, jawaban yang tidak menjawab. Karena enggak, ini
masih di kuit semua. Belum masuk kornitnya dia. Gitu. Nah, kalau apakah dia mempunyai pengalaman yang sifatnya traumatik, ya, pernah ditipu oleh orang Kristen, gitu ya, atau pacarnya direbut oleh orang Kristen, itu traumatik. Mungkin itu, tapi belum tentu jujur awalnya. Jadi mesti kita gali. Apa marginalize? Disingkirkan. Saya pernah dalam satu KKR, ada seorang yang mengatakan, saya nggak percaya Tuhan. Tapi ujungnya setelah percakapan berminggu-minggu dengan kawan ini, ya anak UI, tapi nggak saya sebutkan fakultas, sudah alumni sekarang. Ujungnya dia merasa termarginalisasikan. Karena apa? Gereja menolak saya. Loh, gereja menolak kamu di bagian apa? Ternyata jujur punya jujur, dia adalah seorang lesbi. Loh, cari lagi, saya belum selesai itu. Bawangnya belum sampai intinya. Loh, lesbinya terus, kenapa sampai lesbi? Bapaknya sering menganiaya mamanya, nggak bertanggung jawab. Terus dicari. Saya pernah gitu konseling malah tahun yang lalu, sore itu ngomongnya apa-apa itu, konseling, ini banyak yang antri. Pertama dia nomor, oke, 1. Tapi yang antri itu bilang, kamu gimana? Ya apa-apa, saya dengerin aja di sini, ntar selanjut lagi. Sampai 1:30 pagi baru dia bilang apa? Bahwa dia gay. Anak UI juga. Jadi sekali lagi, kita harus nyari core-nya. Kalau masalah intelektual, ya, itu bisa kita jelaskan dengan bukunya Norman Geisler ini atau yang lain gitu ya, When Skeptics Ask atau apalah gitu, buku-buku apologetik. Bisa kalau memang kendalanya intelektual. Tapi mostly tidak. Ya. Kalau memang sekali intelektual, ya sekali lagi, maka argumen-argumen yang kita pelajari di apologetika bisa kita terapkan. Dan kalau dia cenderung ke ateis, sekali lagi, kita memang harus akhirnya beradu argumen kalau memang dia ateis yang die hard, yang menguasai filsafat dengan baik. Bukan hanya pembungkus. Kalau yang katakan tadi kan namanya ateis ternyata lesbi, itu kan pembungkus. Memang dia seorang yang berpikir dan akhirnya seperti itu. Dan sampaikan, kalau aku tidak bisa menjawab argumenmu, bukan berarti tidak ada argumen yang lebih sesuai. Karena ini berbicara tentang argumen kontes antara kamu dan dia. Dengarkan argumen dia secara jujur, lihat gap-nya di mana, lihat root-nya di mana, baru kita bisa masuk apa yang dia butuhkan. Bahkan tunjukkan argumen kita meskipun tidak menjamin 100%, lebih masuk akal tinimbang dia. Maka paling baik adalah tanyakan argumen dia. Karena gampang. Kalau dia menunjukkan permainan kan kalah itu, gitu kan? Dibandingkan kita yang mengeluarkan permainan, kita sibuk kita main, dia yang ini. Tahu saya untuk membaliknya, kan gitu. Nah, dan yang terakhir, open the windows. Lihat kemungkinan. Nah, yang saya maksud adalah masuk ke jendela eskatologis, jendela pengandaian. Nah, untuk itu saya mengutip ilmunya Blaise Pascal, seorang filsuf abad ke-17. Dia seorang filsuf, seorang rohaniawan, seorang matematikawan, dan seorang fisikawan. Ya. Andekan nih, gitu ya, kamu skeptik terhadap Tuhan. Jadi kamu cuek. Gua nggak anggap Tuhan ada atau tidak, nggak penting. Gua hidup seperti yang gua mau hidup. Ya. Dan malah udah menjadi ateis misalnya. Kalau nanti tidak ada Allah, benar-benar nggak ada Allah,
saya nggak rugi, kamu juga nggak untung, sama-sama nothing. Dan nggak ada kelebihan-kelemahan di sana. Tetapi, jika nanti ketika kita mati, ternyata ada Allah, maka saya benar, saya mungkin menerima reward, dan kamu salah, kamu nggak ada persiapan ketemu orang yang kamu sangkal. Which is kamu menghadapi masalah. Nah, itu adalah pertanyaan dari Pascal di dalam kumpulan pemikiran-pemikiran dia atau refleksi-refleksi dia yang disebut bukunya yang Pensis, yang artinya adalah refleksi perenungan pemikiran dia. Nah, saya akan mengakhiri slide saya, ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Mari kita bersama sang Rasul Paulus, ya, mempunyai keyakinan sebab Injil yang kita pakai, Injil yang kita bawa adalah senjata yang memperlengkapi kita untuk mematahkan setiap siasat, setiap kubu, argumen yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang namanya presaposisi ataupun worldview. Dan mari kita taklukkan itu kepada Kristus yang adalah pleroma dari pribadi Allah. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Silakan saya berhenti di sini. Oh ya, masih ada satu slide lagi sebenarnya. Ini adalah Anthony Flew, seorang penulis, seorang prominent ateis yang sebelumnya pernah menulis buku There is No God. Setelah debat berdialog berkepanjangan dengan Gary Habermas, salah seorang filsuf yang saya kagumi, secara khusus dalam kebangkitan, akhirnya dia berubah dari ateis menjadi teis dan menulis buku No-nya dicoret menjadi There is a God. Itu benar-benar terakhir dari saya. Oke, terima kasih. Kalau mau ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke. Terima kasih, Bang. Ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan teman-teman. Ada 3 cara, boleh private chat ke pembicara, bisa open mic, dan juga bisa lewat kolom komentar. Kalian ngasih tema jangan yang berat-berat dong, bikin orang nggak bisa tidur ya. Oke, teman-teman, sepertinya tidak ada yang bertanya. Terima kasih, Bang Yohanes, buat firman yang boleh dibagikan pada Puji Tuhan, hari gak ini. ada pertanyaan. Oke, tetapi kalau memang ada pertanyaan, kan ada nomor WA saya. Mungkin saya akan break, karena dari pagi saya belum istirahat. Saya akan istirahat sebentar, habis itu nanti kalau ada pertanyaan lewat WA akan saya jawab. Sorean dikit. Siap, terima kasih, Bang. Tadi aku kasih materinya ke Stephen, kalian boleh minta juga ke Stephen ya. Baik, terima kasih Bang buat sharingnya pada Jumat siang ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan persekutuan kita. Kita akan berdoa syafaat kepada petugas doa syafaat. Dipersilakan.
Halo, sudah kedengaran suaraku? Sudah, Vio. Oke. Mari teman-teman, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang telah dibukakan kepada kami. Kami bersyukur buat pemahaman yang Engkau berikan dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar kebenaran-Mu, tetapi kami dapat juga menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Sekarang Bapak, kami juga mau berdoa bagi pelaksanaan UTS yang akan berlangsung antara 2 November hingga 13 November nanti Bapak. Biarlah Engkau yang menyertai setiap kami, jemaat, dalam persiapan dan pelaksanaannya nanti. Kiranya Engkau yang memberikan kami kepintaran Bapa dan menjauhkan kami dari roh-roh kemalasan. Jauhkanlah juga kami dari keinginan untuk melakukan berbagai kecurangan, namun biarlah Engkau yang menjamah hati kami agar senantiasa mengandalkan-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa atas salah satu isu yang ada di Indonesia saat ini, di mana di tengah akhir pekan yang panjang ini Bapa, PT Jasa Marga mencatat sekitar 167.414 mobil meninggalkan Jakarta. Tentu saja angka ini cukup besar apabila mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini Bapa. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka agar tetap dapat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah adanya klaster baru. Kami juga mau berdoa Bapak, bersyukur buat kuota internet yang telah didistribusikan oleh Kemendikbud kepada mahasiswa dan pelajar yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan yang membalas kinerja mereka dalam membantu proses pembelajaran di Indonesia. Kami juga mau berdoa bagi pihak-pihak yang hingga saat ini mungkin masih sulit dalam mengakses pendidikan secara online, Bapak. Mungkin ada yang memiliki kendala fasilitas seperti handphone, juga bagi mereka yang mungkin berada di daerah yang kurang mendukung untuk memaksimalkan pendidikan secara online ini, Bapak. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang membimbing pemerintah pusat maupun daerah agar dapat menerapkan kebijakan yang mampu mengatasi ketidakmerataan ini. Kiranya juga Engkau yang memberikan pengharapan bagi pihak-pihak yang kesulitan ini, dan Engkau juga yang membukakan jalan bagi kesulitan mereka. Bapak, terima kasih. Ini doa yang kami sampaikan pada saat ini kepadamu. Biarlah kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehendak-Mu sajalah yang berkuasa dan terjadi atas doa-doa kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hati yang Kau beri bagi kami untuk mendoakan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Dan diutus, marilah kita mewartakan kebenarannya. Ajarlah, bimbinglah, dan tunjukkanlah belas kasihan kita kepada mereka yang masih meragukan kebenarannya. Sebab sungguh kasih Tuhan yang benar dibutuhkan mereka. Mari kita naikkan pujian mereka perlukan. Mereka
untuk menutup persekutuan kita pada hari ini, kepada Bang Yonas dipersilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang makasih, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang ibadah kami. Biarlah apa yang kami terima boleh memperlengkapi kami ketika kami harus bertemu kepada orang-orang yang Tuhan kirim kepada kami, secara khusus orang-orang yang menolak Engkau, baik karena kesalahan kami selaku gereja, kesalahan kami selaku umat Tuhan yang tidak hidup berpadanan dengan Injil Tuhan, sehingga mereka menolak akan kebenaran Injil karena kami. Oleh karena itu ya Tuhan, apa yang kami terima tadi, sungguh-sungguh boleh kami renungkan, kami pelajari kembali, kami endapkan, kami praktekkan, sehingga kami mampu menolong orang-orang yang akan datang kepada Tuhan melalui panggilan Tuhan yang Tuhan suarakan dan gemakan melalui kami. Sehingga kami benar-benar menjadi agen calling bagi orang-orang yang ingin mengenal Allah. Karena kan kami passion, karena kan kami kesabaran, karena kami kelemah lembutan untuk mendengarkan mereka. Karena kan kami juga ketajaman berpikir untuk melihat keperluan yang mereka sungguh-sungguh butuhkan guna menyembuhkan luka mereka, ya Allah. Dengan 4 metode 4 langkah yang kami pelajari bersama. Sehingga Injil boleh menaklukkan mereka, Injil boleh merampas mereka dari api, dan mereka dikembalikan kepada Allah yang mempunyai mereka. Hamba-Mu ini berhenti berbicara. Suara hamba-Mu tidak terdengar lagi. Namun Roh Kudus Tuhan yang ada pada setiap kami akan terus memperdengarkan suara Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Akan kembali kepada pergulatan permasalahan kami masing-masing. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kami, sehingga memampukan kami untuk melihat dari sisi Allah apa yang sedang dan akan kami hadapi. Dan lebih dari itu, kami boleh disebut pemenang karena Tuhan yang membuatnya kami mampu melaluinya. Dan biarlah setiap langkah kami, perkataan kami, hidup kami mencerminkan Injil Tuhan, sehingga orang boleh tertarik kepada Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Sebab untuk itulah ya Tuhan, kami telah diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab untuk itu kami telah Kristus tebus dan Kristus utus. Dan sebab untuk itu pula kami semua menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, ada tetap terus menyertai dan meneguhkan kita dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam kita berelasi dengan keluarga dan berelasi dengan sesama. Menyertai kita sekalian dari saat ini hingga kesudahannya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Kepada pewarta dipersilahkan.
Oke, shalom teman-teman. Pelayan minggu ini kita berterima kasih ke Merle yang udah jadi MC, yaitu Politik 2018. Terus ada juga keyboardis Aldi dari Antropologi 2018. Terus ada singer dan gitaris yaitu Chesya, pendosya Vio, dan juga slidernya Stephen. Kita berikan reaction buat mereka. Oke, ini juga jadi ada seminar yang diadakan oleh PO Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, di mana di sini membahas tentang teologian. Nah, mungkin yang 29 Oktober kemarin udah lewat, cuman ada di bulan depan, yaitu di bulan November dan juga Desember, yang akan membahas tentang The Clash of the Worldviews dan juga The Redeemed Mind and the Christian Life. Nah, mungkin teman-teman bisa, kalau mau tahu lebih lanjut, bisa tanya langsung di grup PO besar, ataupun bisa tanya ke salah satu dari kita. Oke, next. Ini juga seperti biasa, kita juga mengundang teman-teman untuk yang rindu untuk menjadi berkat buat teman-teman Sevisi Via, baik dalam bentuk mengirimkan artikel seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat posternya di sini, dan juga mengirimkan bentuk lain. Jadi teman-teman juga selain bisa ngirim artikel, teman-teman bisa banget untuk misalkan teman-teman mau cover lagu juga bisa. Jadi kayak caranya buka form daftar weekly blessing, terus juga setelah itu pengurus akan menghubungi kamu via PC Line, dan dalam proses membuat kontennya nanti kita sambil koordinasi. Oke, next. Nah, ini juga kita juga rindu banget nih buat mendoakan teman-teman di form doa visi via. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pergumulan atau pengen curhat atau apapun, rahasia teman-teman terjamin di kami. Nanti kami juga rindu untuk mendoakan, dan juga buat teman-teman yang pengen di follow up, pengen diperhatikan, itu bisa banget mengisi di dalam form ini gitu. Next. Dan ini juga ada persembahan kasih, ya seperti biasa, buat teman-teman yang rindu untuk melakukan persembahan kasih melalui e-wallet di sini. Teman-teman bisa screenshot mungkin untuk menyimpan nomor-nomor di sini, tapi ini mungkin nggak wajib ya, cuman buat teman-teman yang rindu bisa banget untuk persembahan kasih di sini. Oke, next. Nah, ini ada beberapa nih orang-orang yang ulang tahun di minggu ini. Nah, kira-kira ada nggak sih orang-orangnya? Kayaknya nggak ada deh. Ya nggak ada. Oke, sepertinya nggak ada. Dan mungkin ini slide terakhir ya. Coba next. Oke. Gimana nih, Step? Oke, terima kasih buat pewarta. Selanjutnya, teman-teman, dalam kesatuan melalui persekutuan dengan keluarga besar PO Universitas Indonesia, marilah kita menyanyikan Mars POUI. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia terbentuk karena kasih Bapa bagi kita semua anaknya. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, mari kita bangun bersama untuk kemuliaan Allah Bapa. Jika kita semua bersatu seperti di dalam tujuan, menjalankan perintah agungnya, beritakan Injil keselamatan, Tuhan pasti beserta kita. Malaikatnya akan selalu menjaga hingga persekutuan kita jadi kuat tak tergoyahkan.
Selamat hari Jumat semua. Selanjutnya kita ada foto bareng. Yuk, pada dinyalain. Masa foto barengnya hitam gini? Dinyalain yuk kameranya. Oke. Feby lagi seminar di mana tuh, Feb? Background lu keren juga. Kak Tri nggak bisa nyalain kamera, Kak? Maaf, izin dulu lagi nggak kondusif. Susah, Pen. Sorry. Oke, Silakan. yuk. Hitung, Pen. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di